Halo, Assalamualaikum semuanya, Sobat Ambis dimanapun berada. Setelah pengumuman OSNK kemarin, sekarang adik-adik yang lolos, selamat. Adik-adik sekarang sedang mempersiapkan OSN tingkat provinsi, dan bagi yang belum rezeki, adik-adik sudah hebat, sudah sampai sekarang gitu ya, sudah sampai tingkat kabupaten kota. Banyak sekali capaian maupun juga ajang olimpiade yang bisa adik-adik raih seperti itu. Kembali lagi dengan Kak Dion, kita akan mencoba membahas, kali ini kita akan membahas soal menarik, dan ini menurut Kak Dion ya, kita akan membahas soal terkait dengan prediksi soal OSN ekonomi tingkat provinsi tahun 2023. Dan di mana kita akan coba melihat dan mendiskusikan soal yang kira-kira akan keluar pada kegiatan ataupun ujian OSN tingkat provinsi tahun 2023 ini. Nah, adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas beberapa informasi penting, dan pada part pertama ya, dan kemungkinan ini adalah soal-soal yang Kak Dion pikirkan yang mungkin yang muncul kira-kira begitu ya, bukan berarti ini akan muncul, tapi jenis ataupun tipe soalnya, materinya seperti apa yang akan keluar untuk OSN tingkat provinsi. Untuk OSP, dan ini akan dilaksanakan pada mulai 5 Juni tahun 2023, adik-adik semuanya, ini kalian akan memulai pelaksanaan OSN tingkat provinsi. Sekarang, kalau pertengahan Mei, kurang lebih 3 minggu lagi persiapan kalian. Oleh karena itu, semoga ini bisa menjadi salah satu pemantik dan juga penyemangat kalian dalam mempersiapkan OSN tingkat provinsi nantinya. Nah, adik-adik semuanya, untuk OSP, pertama tipe soal yang akan Kak dibahas yang akan keluar atau prediksi yang akan keluar adalah untuk OSP ini terkait dengan firm gitu ya. Atau di sini kita akan belajar mengenai perusahaan. Dan tentu kalau misalnya kita belajar mengenai perusahaan, ini tidak terlepas dari teori perilaku produsen. Nah, soal pertama, kita akan masuk in perfectly competitive market in the long run, a firm will experience bla 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 bla. Nah, di sini artinya adalah pada jangka panjang gitu ya. Pada pasar persaingan sempurna, in perfectly competitive market, in the long run, a firm will experience. Jadi pada pasar persaingan sempurna. Nah, ini adalah PPS. Dan dalam jangka panjang, perusahaan akan seperti apa dalam memperoleh keuntungannya. Di sini ada normal profit, supernormal profit, subnormal profit, abnormal profit, dan normal loss. Jawaban untuk soal seperti ini adalah, kalau kita tahu, jawaban nomor satu adalah normal profit. Apa itu normal profit? Nah, adik-adik mungkin sudah paham ya kalau di pelajaran dasar adik-adik mempelajarinya gitu ya. Pertama, kalau kita tahu, pasar persaingan sempurna itu adalah bentuk kurvanya adalah horizontal ya. Dan di sini kita lihat itu untuk PPS, pasar persaingan sempurna. Di sini dia bentuk kurvanya adalah horizontal, dengan artian ketika harga yang dijual relatif sama, konstan, maka kuantitasnya akan cenderung berubah. Karena semakin banyak perusahaan, asumsinya adalah semakin banyak yang laku gitu ya. Semua perusahaan yang berjualan pasar pasar sempurna memperoleh keuntungan, tidak ada merugi. Dan artian di sini adalah kalau ada rugi ya rugi semua gitu. Tapi dalam artian pasar pasar sempurna itu idealnya adalah untung. Nah, dalam jangka pendek dia bisa memperoleh dua hal. Untuk PPS ini, kalau jangka pendek dia memperoleh namanya bisa laba super normal atau mungkin rugi minimum. Kan kalau misalnya kita berjualan ya, baru mulai usaha, kalau nggak untung, kalau nggak rugi. Kalau laba supernormal berarti adalah bahwasanya nilai total revenue-nya lebih besar dari total cost. Kalau rugi minimum berarti TR-nya lebih kecil dari total cost. Nah, dalam jangka panjang, dia memperoleh di sini. Namanya adalah laba normal. Nah, perlu kita ketahui, laba normal itu disebut sebagai apa? Juga ada nama lainnya, disebut sebagai break even point, atau artinya adalah titik pulang pokok. Nah, adik-adik semuanya, ini perlu kita ketahui, atau titik impas gitu ya, balik modal.
Nah, laba normal disebut sebagai break even point. Artinya adalah kalau kita tahu berarti bahwasanya total penerimaan sama dengan total cost. Artinya dia balik modal, nggak untung nggak rugi. Artinya pada jangka panjang semakin banyak perusahaan yang bergabung karena tahunya pasar pesempurna ini pasti akan untung, udah makin banyak orang-orang berhamburan untuk gabung dalam sebuah pasar. Sehingga saking banyaknya penjual membuat keuntungan beberapa awal gitu ya, beberapa penjual itu besar terdistribusi ke seluruh penjual sehingga dia memperoleh namanya laba normal atau tidak untung karena banyak sekali orang menjualan kayak gitu. Nah, ini disebut sebagai normal profit. Beda super normal profit dengan subnormal apa? Ini sebenarnya tidak ada istilah sih perbedaan. Cuma kalau kita lihat super normal itu laba maksimum ya. Nama lainnya laba maksimum. Subnormal ini jarang ada istilah seperti ini. Kalaupun ada, subnormal profit itu nggak ada ya. Biasanya ini tidak ada istilah subnormal, apalagi abnormal. Nah, biasanya kalau nggak normal, kalau nggak subnormal. Atau nggak minimum loss gitu ya, rutologi minimum. Oke, begitu ya adik-adik. Kita akan lanjut soal nomor 2. Setelah pertama kita tahu soal terkait dengan firm, nah, untuk OSP, dia lebih banyak soal aplikatif, gitu ya, atau dalam sebuah cerita. Nah, ketika Kak Dion kemarin membuat sebuah video di YouTube Kak Dion terkait dengan prediksi soal SNK akan keluar terkait dengan kelangkaan, OSP muncul lagi. Nah, kita akan mulai masuk mengenai scarcity atau terkait dengan kelangkaan. Baik, kita akan mulai membahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini dihadapkan pada masalah kelangkaan, sadar atau tidak sadar, baik manusia, setiap pribadi orangnya biasanya mengatasi dengan melaksanakan prinsip ekonomi. Nah, wujud konkret dari penerapan prinsip ekonomi itu apa? Jadi kita tahu adalah prinsip ekonomi ya. Nah, jadi soalnya awalnya terkait dengan kelangkaan, tapi dia ingin menghubungkan dengan teori lainnya. Nah, inilah tipe soal OSP. Jadi dia tidak hanya berpatokan satu konsep saja, tapi ini dihubungkan dengan konsep materi lainnya. Misalkan kalau kita belajar mengenai total penerimaan dihubungkan dengan total cost. Kalau misalkan laba dihubungkan dengan biaya dan sebagainya. Jadi dalam soal OSP dia tidak hanya satu teori, tapi digabungkan minimal dua teori. Nah, itulah soal tipe provinsi. Apalagi nanti tingkat nasional adik-adik. Nah, dalam prinsip ekonomi ini, kalau kita tahu kan dia apa namanya dengan keuntungan dengan biaya tertentu untuk menghasilkan keuntungan maksimal atau dengan biaya minimum untuk menghasilkan keuntungan tertentu. Nah, ini artinya adalah adanya tujuan gitu ya, maksimum atau minimum dan tertentu. Nah, tiga kata ini yang kita lihat nih adik-adik. Dengan biaya minimum untuk menghasilkan keuntungan tertentu atau dengan biaya tertentu untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Jadi tiga kata ini nih kalau kita lihat secara prinsip minimum, maksimum dan tertentu. Nah, wujudnya adalah dari pengelolaan sumber daya alam ini atau resources ini tujuannya oleh seorang produsen ataupun penjual adalah dia melaksanakan sebuah upaya yang kita katakan namanya adalah optimalisasi. Nah, nanti kalau kita hubungkan lagi nih soal berikutnya, fungsi dari produksi adalah modal dan tenaga kerja, bagaimana mengoptimalkan sumber daya ini, modal dan tenaga kerja ini adalah input untuk mengoptimalkan output. Nah, itulah bahasa dari optimalisasi. Dengan biaya tertentu untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Artinya adalah optimalisasi, optimization. Nah, Kak, bukannya jawabannya maksimalisasi, minimalisasi, dan tertentu. Nah, itu secara keseluruhan maknanya adalah optimalisasi. Efisiensi bedanya Pak, apa Kak? Kalau efisiensi itu kan dengan penggunaan biaya seminimum mungkin. Nah, dengan mencapai tujuan agar biayanya minimal. Tapi tidak hanya minimal, efisiensi itu kan hanya berbicara minimal, tapi kita menggabungkan minimal, tertentu, dan maksimal. Artinya optimalisasi. Nah, jawaban tepat adalah C. Lanjut kita akan bahas soal nomor jenis ketiga. Ini terkait dengan sistem ekonomi.
Nah, kalau di OSK gampang ya, sistem ekonomi tradisional, liberal atau pasar gitu ya, kemudian komando, sosialis, tentara kecampuran. Nah, dalam hal ini kadang dikaitkan lagi dengan kondisi sebuah negara. Coba kita lihat, tadi kadang bilang ya, OSP cirinya adalah mengaitkan atau menghubungkan satu materi atau teori tertentu dengan teori yang lainnya. Soal nomor 3, sistem lain dalam aspek atau bidang kehidupan non-ekonomi yang sering berkaitan. Nah, ini adalah memang secara tersirat dibilang yang sering berkaitan erat dengan sistem ekonomi suatu bangsa adalah, jadi kita berbicara sistem ekonomi, apa sih yang menghubungkan dengan ekonomi? Bagaimana sistem ekonomi itu dijalankan tidak terlepas dari jawabannya adalah D, sistem pemerintahan. Tidak akan ada sistem ekonomi tanpa adanya berjalan sistem pemerintahan. Nah, ini adalah hubungan yang bersifat komplementer gitu ya, saling melengkapi. Untuk menjalankan praktik kegiatan aktivitas ekonomi sebuah negara memerlukan pemerintahannya, ada unsur-unsur pendukung berdirinya pemerintahan, baik pemimpin, masyarakat, kayak gitu dan sebagainya. Di sini ini adalah kaitan dengan sistem ekonomi dihubungkan dengan sistem pemerintahan. Sistem pertahanan keamanan, keuangan, kebudayaan itu hanya sisa lain, tapi yang paling kita lihat yang menjalankan dari sistem ekonomi itu adalah sistem pemerintahan. Jadi nomor 3 itu adalah jawabannya D. Oke, lanjut kita bahas soal berikutnya, Derik. Jadi ini rangkuman beberapa hal ya. Pertama tadi boleh kita recall lagi ya, soal terkait dengan firm. Dua, terkait dengan apa tadi namanya? eh Sebentar, kadang recall ya, tiba-tiba lupa ya. Nah, oh ya, terkait dengan kelangkaan. Ketiga itu kita bahas sistem ekonomi, dan keempat kita akan bahas mengenai pendapatan nasional. Ini makro ya. Dan kita langsung masuk ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini, for the same country and in the same year, define which one is true among the following statement. Jadi untuk negara yang sama, gitu ya, dan tahun yang sama. Nah, ini sama ya. Pada pernyataan di bawah ini yang menyatakan benar berikut ini adalah gitu ya. Apakah setiap negara gitu ya, setiap negara setiap tahun GNP-nya selalu lebih besar dari GDP-nya gitu ya. Is always larger. Jadi GNP lebih besar dengan GDP. Nah, ini belum tentu. Karena kita tahu biasanya GDP yang lebih besar dari GNP negara maju, negara berkembang ya, karena dia mengoptimalkan investasi domestik ya. Ini negara-negara berkembang, sedangkan GNP yang lebih besar adalah itu negara-negara maju. Ini jadi jawabannya relatif, tidak mesti GNP lebih besar dari GDP. Jadi AB salah ya, GDP as always larger than GNP, yang A GNP always larger than GNP. Yang C, GNP is always same. Nah, ini kadangkala berbeda ya. Jadi ketika GNP-nya pendapatan nasional bruto sama dengan pendapatan domestik bruto, nah ini tidak mesti sama. Biasanya berbeda gitu ya. Tergantung tadi ya. Kalau negara maju GNP-nya lebih besar, sedangkan di berkembang GDP lebih besar. A, B, C jawabannya salah. Nah, jadi jawaban yang nomor 4 ini antara D dan E. Jawabnya seperti itu, paling cepat kita bahas. Jawaban yang tepat adalah D. GNP is always larger than national income. National income, pendapatan nasional. GNP pendapatan nasional juga, Kak. Ini maksudnya gimana? Nah, perhatikan ketika kalian belajar. Awalnya adalah GNP dan GDP, setelah itu adalah NNI gitu ya. Setelah NNI, national income, setelah itu personal income, setelah itu disposable income, pendapatan yang disiap dibelanjakan. Banyak itu ya, dikurang-kurangi gitu ya. Nah, yang ditanyakan ini, GNP ini paling besar, kemudian national income di sini nih adik-adik. GNP setelah dikurangi dengan apa namanya, pengeluaran gitu ya, national income dikurangi lagi jadinya national income. Jadi otomatis pastinya besar gitu ya GNP dari national income, karena ini yang komponen paling besar menurun hingga disposable income atau pendapatan siap dibelanjakan. Oke, itu adalah soal nomor 4. Nah,
Nah, lanjut adik-adik semuanya, kita akan bahas soal nomor 5 setelah kita mendiskusikan terkait pendapatan nasional. Nah, ini untuk OSP muncul lagi soal sejenis. Tapi ini kaitan dengan berikutnya adalah fiscal policy. Nah, ini kalian coba kecilkan dulu ya. Kemudian bisa kalian lihat di sini fiscal policy. Jadi pertama terkait dengan itu tadi ya, silahkan teman-teman lihat dari awal ya. Kalian langsung saja soal menerima. Ini poin pembahasan penting terkait dengan kita belajar fiscal policy. Ada kalau kita kaitkan di sini fiscal policy dan monetary policy. Nah, nomor 5 fiscal policy is macroeconomic policy that. Nah, jadi kebijakan fiskal beda dengan kebijakan moneter. Kalau fiskal terkait dengan budgeting. Budgeting ini ada dua. Pertama adalah government spending atau belanja pemerintah. Yang bisa teman-teman lihat, perhatikan dalam rumus pendapatan nasional metode pengeluaran, Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah ekspor minus impor. Atau ini kita katakan net ekspor. Nah, unsur dari fiscal policy itu adalah government ini sama taxes, pajak. Nah, government spending sama pajak. Unsur keduanya adalah budgeting. Jadi, kalau kalian jawab misalkan adalah C, tax the form of taxation, increasing or decreasing tax rate, bukan, meskipun betul gitu. Cuma ini hanya membicarakan pajak. Nah, ini inti dari fiscal policy ini tidak hanya membicarakan pajak, tapi government spending. Gabungan keduanya adalah budgeting, terkait dengan anggaran, mengeluarkan anggaran atau menambahkan anggaran. Kalau menambah anggaran dengan pajak, mengurangi anggaran dengan belanja pemerintah. Intinya lah budgeting. Nah, explained and launched by the central bank, inilah monetary policy, moneter ya. Kemudian explained by the government and launched by the central bank. Nah, ini masih moneter. Jika ada hubungan central bank, itu otoritas dari kebijakan moneter. Kemudian taxation hanya satu unsur tax. Kemudian A is aimed at helping for people or poor families. Nah, ini juga belum spesifik bahasa apa. Membantu ini bersifat BLT gitu ya. Apakah bisa juga dari pajak atau mungkin budgeting, government spending, ini hanya salah satu unsur. Budgeting dia mencakup government spending dan penerimaan. Pengeluaran dan penerimaan artinya budget. Jadi jawaban yang tepat nomor 5 inilah is done through the government budget. Nah, seperti itu adik-adik semuanya. Kurang lebih kita membahas 5 soal penting, dan ini silabus penting buat adik-adik untuk persiapan WSP. Pertama adalah terkait dengan firm. Kedua terkait dengan scarcity, tapi ini dikaitkan dengan sebuah prinsip ekonomi, kayak gitu ya soal WSP. Kemudian materi ketiga adik-adik belajar terkait dengan setelah itu nomor 4 dulu ya, tadi lupa. Nomor 4 itulah pendapatan nasional. Dikaitkan tadi national income ya, ini adalah NNP. Nomor 5 terkait dengan fiskal. Nah, siapa tahu kalau nggak muncul fiskal, dia bahasnya nanti moneter, kayak gitu adik-adik. Kayak gitu. Nah, nomor 3 tadi itu adalah materi mengenai sistem ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi beberapa soal cakupannya cukup banyak, diharapkan adik-adik di sini bisa memaksimalkan peluangnya untuk lolos ke tingkat nasional seperti itu. Nah, begitu demikian pembahasan prediksi soal WSP tahun 2023 dari segi materi yang kira-kira relevan keluar, dan kalian ingin menjelaskan kembali ya adik-adik bahwasanya WSP itu tidak hanya satu teori, tapi dikaitkan dengan teori lain dan dihubungkan dengan dunia kehidupan, prakteknya dalam kehidupan. Semangat untuk mempersiapkan WSP, semoga sukses, dan jangan lupa Belajar Ambis hadir untuk memfasilitasi pelatihan OSN. Beberapa hari lagi akan ditutup pelatihan. Silakan adik-adik mempersiapkan dan juga mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Belajar Ambis. Dan semua bidang, tidak hanya ekonomi, tapi seluruh bidang OSN itu difasilitasi. Demikian pembahasan prediksi soal kita. Semoga bermanfaat, dan silakan untuk disebarkan oleh teman-teman kepada rekan-rekan yang membutuhkan untuk terus belajar. Demikian, salam pemerataan sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.